Perkenalkan, nama saya Jordan Morris Manjuntak. Saya berasal dari kelas 11 IPS 2. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Mandau. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibuat Ibu Suci. 1. Carilah bentuk kebudayaan tradisional di Indonesia. Yang kedua, sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Yang ketiga, apakah ada efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut? Jawaban yang pertama, macam-macam bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. 1. Rumah adat. Rumah adat adalah salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia yang lahir dari seni bangunan atau arsitektur yang mana biasanya memiliki ciri khas khusus sesuai dengan daerahnya. Yang kedua, pakaian adat. Bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia lainnya adalah pakaian adat. Pakaian adat menjadi salah satu simbol yang membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, upacara adat. Upacara adat. Budaya yang masih dikenal hingga saat ini pula yakni adalah upacara adat. Upacara adat memiliki tujuan yang kurang lebih sama, yakni sebagai bentuk pemberian atau peringatan dan sebagainya. Yang keempat, seni musik. Indonesia memiliki kebudayaan dalam seni musik yang sangat tinggi. Yang kelima, seni tari tradisional. Seni tari adalah salah satu budaya yang juga patut Indonesia banggakan. Tari yang ada di Indonesia memang memiliki keunikan dan karakteristik yang tinggi di mata dunia pun. Tari di Indonesia sangatlah dihargai. Ekonomi kreatif sebagai potensi wisata budaya tradisional bertujuan untuk bersumber dari seni budaya dan tradisi serta kreatifan lokal masyarakat di adat. Oleh karena itu, ekonomi kreatif mempunyai peran untuk mempromosikan sekaligus melestarikan budaya tradisional. Contoh daerah-daerah di Indonesia yang telah mengembangkan ekonomi kreatif sebagai potensi budaya tradisional adalah sebagai berikut. A. Daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Di daerah ini berbagai budaya tradisional telah dikembangkan menjadi ekonomi kreatif, tari tortor, rumah adat Bolon, dan kain ulos. B. Daerah Kampung Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Sejak abad ke-14, Laweyan sudah menjadi pasar perdagangan pakaian saat ini. Laweyan terkenal sebagai kampung batik. Yang C. Daerah Kalimantan. Potensi budaya tradisional yang dapat dijadikan sumber ekonomi kreatif misalnya pada masyarakat suku Dayak di Kalimantan. D. Daerah Sulawesi. Suku Toraja di Sulawesi terkenal dengan ritual pemakaman, rumah adat, tongkonan, dan ukiran kayunya. Rambu Solo. Upacara pemakaman yang berlangsung selama berhari-hari merupakan potensi wisata budaya tradisional yang menarik wisata domestik dan mancanegara untuk berkunjung. Jawaban nomor 3, dampak negatif COVID-19 yaitu turunnya devisa dari sektor pariwisata. Mitigasi bencana alam yaitu longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Jenis-jenis longsor. 1. Longsor translasi, gerakan massa tanah dan batuan di tebing dengan bidang gelincir rata atau grup bergelombang landai. Yang kedua, longsor rotasi, gerakan massa tanah dan batuan pada bidang gelincir cengkung. Yang ketiga, pergerakan blok, longsor translasi blok batu, perpindahan batuan pada bidang gelincir rata atau lurus. Yang keempat, runtuhan batu, batuan atau materi yang bergerak ke bawah dengan jatuh bebas biasanya terjadi di lereng terjal seperti yang ada di daerah pantai. Yang kelima, rayapan tanah, jenis tanah longsor yang lamban bergerak dan lama.
Biasanya dapat diamati saat pohon atau rumah mulai miring atau retakan perlahan ke arah bawah. Yang keenam, aliran bahan rombakan. Massa tanah bergerak didorong oleh air, sehingga kecepatan longsor tergantung pada volume air, tekanan air, dan seberapa miring lerengnya. Dapat diamati pada daerah aliran sungai di sekitar Gunung Merapi saat berlangsung longsor lahar dingin. Upaya atau mitigasi bencana longsor sebelum terjadi. 1. Mengurangi tingkat keterjalan lereng permukiman maupun air tanah. Yang kedua, membuat bangunan penahan jangkar, ancor, dan piling. 3. Menghindari pembangunan rumah, fasilitas umum atau pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana. Yang keempat, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang kelima, melakukan penghijauan dengan tanaman yang sistem perangkarannya dalam menembus tanah dan jarak tanam yang tepat. Saat terjadi longsor. 1. Apabila Anda mendengar suara gemuruh, terutama apalagi rumah Anda di dekat lereng maupun tanah yang rawan longsor, segera evakuasi untuk menjauh suara gemuruh atau arah datangnya longsor. Yang kedua, apalagi mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan.